Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan refreshing materi sejarah peminatan. Untuk materi sejarah peminatan, kita mulai dari materi kelas 10. Walaupun materinya sangatlah banyak, tetapi kita akan mempelajari inti-intinya saja sebagai persiapan kalian menghadapi ujian sekolah. Yang kita pelajari di antaranya adalah pengertian sejarah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun atau pohon, yang intinya bahwa peristiwa sejarah selalu mengalami perkembangan. Kemudian hakikat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah, yaitu peristiwa sejarah yang diceritakan kembali secara lisan maupun tulisan. Kemudian sejarah sebagai ilmu adalah peristiwa sejarah yang diceritakan kembali menggunakan kaidah keilmuan. Sementara sejarah sebagai seni, karena ketika kita menceritakan kembali peristiwa sejarah, kita membutuhkan imajinasi, membutuhkan intuisi, membutuhkan gaya bahasa dalam penyajiannya. Selanjutnya, manfaat belajar sejarah. Ada manfaat edukatif, yaitu dengan mempelajari sejarah kita menjadi mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua, manfaat rekreatif. Dengan mempelajari sejarah, kita seolah-olah ada pada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa sejarah. Kemudian inspiratif, kita menjadi terinspirasi oleh tokoh dari peristiwa sejarah. Selanjutnya, periodisasi. Pengertian periodisasi yaitu tingkat perkembangan massa atau pembabagan suatu massa. Contohnya adalah periodisasi sejarah Indonesia yang terdiri dari zaman logam dan zaman batu. Zaman batu ada batu tua, batu tengah, batu baru, dan batu besar. Sementara zaman logam ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Ya, kemudian materi penelitian sejarah. Ada beberapa tahap penelitian sejarah, namun sebelum mencapai 4 tahap ini, tahap yang pertama atau pra penelitian adalah menentukan topik terlebih dahulu. Mengapa harus menentukan topik? Adalah supaya kita fokus terhadap apa yang akan kita teliti. Selanjutnya, setelah kita menemukan topik, kita mencari atau mengumpulkan sumber-sumber yang biasa disebut heuristik. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber yang sudah kita dapatkan, kita lihat, kita uji keasliannya atau disebut verifikasi. Kemudian interpretasi. Dari berbagai macam sumber, kita harus memberikan kesan, pendapat, kemudian kita bisa menganalisis mana yang akan dapat dijadikan sebagai sebuah tulisan. Kemudian selanjutnya kita menulis atau historiografi. Menulis ini tentunya menggunakan teknik-teknik atau menggunakan kaidah keilmuan yang berlaku. Kemudian kita mempelajari sumber-sumber sejarah. Ada sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Ada sumber tertulis, yaitu peninggalan tertulis berupa prasasti, dokumen, naskah. Di antaranya juga adalah buku-buku pelajaran. Kemudian sumber benda, yaitu benda-benda peninggalan. Dari sumber-sumber tersebut, berdasarkan sifatnya, ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, dan ada yang bersifat tersier. Contoh, peristiwa proklamasi. Sumber lisan yang berupa sumber primer adalah keterangan langsung dari pelaku peristiwa sejarah. Contohnya Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Sementara sumber sekunder diantaranya ketika kita mengetahui peristiwa itu dengan wawancara dengan keluarga dari pelaku peristiwa sejarah. Kemudian kita mempelajari manusia purba Indonesia. Ada 3 jenis manusia purba di Indonesia, di antaranya adalah Mikanthropus atau manusia raksasa yang ditemukan oleh von Kuniswald. Kemudian ada Pithecanthropus atau manusia kera ditemukan oleh Edupoa.
Kemudian Homo sapiens atau manusia cerdas yang ditemukan oleh Van Richthofen. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut ciri-ciri dari ketiga jenis manusia purba ini seperti apa. Kemudian bagaimana kehidupan awal masyarakat Indonesia? Kita mengenal yang pertama ada masa berburu dan meramu, yang kedua masa bercocok tanam dan beternak, kemudian yang ketiga masa perundakian. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dari ketiga masa ini tentulah berbeda. Dari masa berburu dan meramu, ini masa yang paling sederhana. Pada masa itu manusia hidupnya masih berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian pada saat itu belum dikenal kepercayaan, pada saat itu hasil budayanya juga masih sangat sederhana, kehidupan ekonominya masih tergantung dari alam. Namun pada masa itu manusia purba sudah hidup berkelompok. Hidup berkelompok kecil bertujuan untuk bersama-sama mencari makan, bertujuan untuk menghindari serangan dari binatang buas dan serangan dari kelompok lain. Kemudian pada masa bercocok tanam ini sudah lebih maju lagi. Pada masa ini manusia sudah mulai menetap, walaupun menetapnya belum menetap seutuhnya. Setelah panen mereka akan berpindah untuk mencari lahan yang baru, lahan yang subur. Pada awal mereka bercocok tanam, mereka menggunakan sistem huma, yaitu dengan membuka hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Sementara sambil menanti panen, mereka beternak. Kemudian nanti setelah panen, mereka akan berpindah tempat lagi. Pada masa ini sudah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Kemudian hasil budayanya juga sudah mulai berkembang, mengenal alat-alat yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian pada masa perundakian, pada masa ini sudah datang negara-negara lain ke Indonesia, diantaranya adalah India yang membawa berbagai macam kebudayaan dan membawa pengaruh, diantaranya akhirnya di Indonesia berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa perundakian, kehidupan ekonominya sudah mengenal perdagangan, kemudian pada kehidupan sosialnya sudah mulai dikenal kelompok besar, suku, kemudian kerajaan, kemudian hasil budayanya itu menggunakan alat-alat yang menghasilkan alat-alat kebudayaan logam. Tentunya ini menggunakan teknik yang sangat tinggi sehingga pada masa ini perkembangan hasil budaya juga sudah tinggi. Kemudian kita mempelajari peradaban kuno di dunia, diantaranya adalah peradaban kuno di Asia, yaitu peradaban kuno di India, lembah sungai Indus dan Gangga, peradaban lembah sungai Huanghe di Cina, dan peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia, Irak sekarang. Dari ketiga macam kebudayaan lembah sungai ini, hasil budayanya diantaranya India berupa bangunan Taj Mahal, kemudian Cina, tembok besar Cina, kemudian lembah sungai Efrat Tigris itu terkenal dengan taman bergantung Babylon, peninggalan suku bangsa Babylon. Meningkat ke materi kelas 11. Ya, kita mempelajari proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian kita lihat contoh seni bangunannya, yaitu ada Candi Borobudur, ya. Kemudian ada Masjid Kuno. Nah, kedua bangunan ini jika kita lihat, ini adalah bentuk akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Apakah yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa meninggalkan budaya aslinya. Akulturasi Hindu-Buddha, Islam, dan lokal diantaranya terjadi di bidang pemerintahan, bahasa, aksara, sosial, seni bangunan, kesenian, yaitu sastra, wayang, dan arca. Kalian lihat tadi bentuk seni bangunan dari Candi Borobudur itu adalah perpaduan antara kebudayaan lokal Indonesia, yaitu punden berundak, ya, dengan kebudayaan dari agama agama Buddha, ya, bentuknya ada stupanya. Kemudian masjid juga ada peninggalan Masjid Agung Demak, peninggalan kebudayaan Islam yang berakulturasi dengan peninggalan Hindu. Kita lihat dari atapnya yang bentuknya adalah atap tingkat, kemudian kita lihat dari mihrab dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita mempelajari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Belanda datang lagi ke Indonesia.
Kalian bisa menengok kembali catatan kalian ketika masih kelas 11 untuk lebih mengetahui rinciannya seperti apa. Mengingat kembali. Kemudian bagaimana reaksi bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, yaitu diantaranya munculnya perlawanan dari berbagai daerah. Kalian ingat kembali, ada perlawanan Perang Padri, Perang Diponegoro, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kemudian mengapa sebagian besar perlawanan itu mengalami kegagalan? Ya. Selanjutnya, nasionalisme Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, diantaranya dari faktor intern adalah penjajahan, kejayaan masa lampau, dan lahirnya golongan terpelajar. Kemudian dari faktor ekstern, kemenangan Jepang atas Rusia, munculnya paham-paham baru, dan nasionalisme Asia Afrika. Lalu munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ini terpengaruh oleh lahirnya golongan terpelajar yang sebagian besar adalah para bangsawan. Karena pada saat itu yang boleh sekolah hanyalah para bangsawan. Kemudian proklamasi. Kita mempelajari peristiwa sekitar proklamasi. Ada Rengas Dengklok, kemudian peristiwa perumusan naskah proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Maida. Kemudian mengapa harus dilaksanakan di rumah orang Jepang. Kemudian bagaimana hasilnya. Nah, sampai akhirnya detik-detik proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi. Setelah itu bangsa Indonesia membentuk pemerintahan dengan mengesahkan atau dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan berbagai wilayah provinsi, departemen. Nah, ini sesuai dengan hasil sidang PPKI yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, kemudian makna proklamasi. Makna proklamasi diantaranya adalah dengan proklamasi bangsa Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Kemudian materi kelas 12. Kita mulai dari respons internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antaranya dari pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia di antaranya ada Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Nah, dukungan Mesir diantaranya adalah dengan mengirimkan wakilnya Muhammad Abduh Mu'im selaku konsul jenderal Mesir datang ke Yogyakarta. Tujuannya untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, peran dari Mesir ini sangat mempengaruhi negara-negara di Arab lainnya yang akhirnya anggota-anggota Liga Arab yang lain juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah peran diplomat Indonesia di PBB dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ada Bapak Agus Salim, ada Sultan Syahrir, ada Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ada LN Palar. Kemudian peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ada melalui KTM, kemudian ada juga melalui UNCI. Materi selanjutnya adalah perkembangan iptek di Indonesia. Ada sistem transportasi darat, laut, udara, teknologi komunikasi yaitu media komunikasi massa, dan industrialisasi. Bentuknya dampak positif negatifnya bagi masyarakat. Dengan adanya teknologi komunikasi, maka komunikasi di Indonesia berjalan dengan lancar. Namun, ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Ini kalian harus ingat kembali. Kemudian organisasi global dan regional. Apa yang dimaksud dengan organisasi regional? Adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya terbatas pada beberapa negara tertentu saja atau dalam cakupan beberapa kawasan saja. Sementara kalau organisasi global
atau internasional cakupannya sangat luas. Nah, silakan kalian pelajari kembali contoh organisasi global dan regional. Di antaranya adalah OKI dan WTO. OKI, mengapa OKI dibentuk? Kemudian sejarahnya seperti apa? Ya, sekalian ingat kembali. Kemudian WTO yang merupakan tadinya awalnya adalah GATT ya, untuk organisasi internasional yang yang bergerak di bidang ekonomi. Mengapa dibentuk? Tujuannya apa? Silakan kalian pelajari kembali. Kemudian perkembangan peristiwa kontemporer dunia. Ya, di antaranya ada Jerman. Ya, Jerman bersatu. Kemudian Jerman Barat. Jerman itu dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Dengan dukungan Amerika Serikat yaitu Jerman Barat, kemudian Jerman Timur itu didukung oleh Uni Soviet. Karena ada dukungan dari dua negara yang berbeda ideologinya ini menyebabkan kondisi ekonomi Jerman Barat dan Jerman Timur juga berbeda. Akhirnya mereka, rakyat Jerman Barat dan Jerman Timur, ingin bersatu kembali. Proses penyatuan Jerman seperti ini ya sejarahnya. Ini diilhami oleh Mikhail Gorbachev dengan politiknya Glasnost and Perestroika. Ya, kemudian Vietnam. Mengapa muncul perang saudara di Vietnam? Ya, latar belakangnya perang saudara di Vietnam itu apa? Kalian ingat kembali materinya, kemudian jangan lupa buku-buku yang dulu sudah untuk belajar dikumpulkan lagi, kemudian untuk dibaca kembali, dibaca berulang kali supaya kalian paham. Untuk belajar sejarah tidak harus menghafal, tetapi harus paham. Untuk paham harus beberapa kali membaca. Ya, jadi intinya beberapa kali membaca bukan untuk hafal, tetapi untuk paham. Kemudian Uni Soviet, perpecahan Uni Soviet. Mengapa Uni Soviet runtuh? Ini bukan karena diserang oleh Amerika, tetapi karena faktor dalam negeri dari Uni Soviet sendiri. Ya, di antaranya ada krisis ekonomi. Kemudian, bagaimana upaya Mikhail Gorbachev menghadapi perubahan di Uni Soviet? Di antaranya dengan mengeluarkan politik glasnost atau keterbukaan. Kemudian, demokrasi, memunculkan adanya demokrasi. Kemudian, rule of law, pembangunan negara sosialis berdasarkan pada hukum. Selanjutnya, Yugoslavia. Yugoslavia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Ya, masing-masing negara bagian itu sangat menjunjung tinggi etnisnya sehingga muncullah perpecahan di dalam negara Yugoslavia. Tokohnya adalah Josip Broz Tito. Dampak perpecahan Yugoslavia adalah terbentuknya negara-negara baru, di antaranya Serbia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, Montenegro, dan Kosovo. Ya, kemudian Cekoslowakia. Cekoslowakia terjadi perubahan politik di Cekoslowakia pada tahun 1988. Ini juga menyebabkan pecahnya Cekoslowakia menjadi dua negara, yaitu negara Republik Ceko dan Republik Slovakia. Lanjut, konflik di berbagai belahan dunia, yaitu ada di Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan juga Amerika. Kemudian konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina berawal dari terbentuknya negara Israel di wilayah Palestina tahun 1947.
Sejak tahun 1948, Israel berusaha mengambil alih wilayah negara Palestina. Hingga saat ini konflik tersebut masih terus berlanjut. Perang Korea. Perang Korea dilatar belakangi pembentukan negara Korea Selatan oleh Amerika Serikat dan Korea Utara oleh Uni Soviet. Pembentukan kedua negara tersebut kemudian memicu terjadinya perang saudara di Korea pada tahun 1950. Perang Korea dimulai dengan invasi pasukan Korea Utara ke Korea Selatan. Lalu konflik di Kamboja. Konflik di Kamboja berkaitan dengan kudeta militer Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pasukan Khmer Merah mengkudeta pemerintahan Lon Nol yang sebelumnya mengkudeta pemerintahan Raja Sihanouk pada tahun 1970. Sejak tahun 1975, Pol Pot berkuasa di Kamboja dan memerintah secara otoriter. Pemerintahan Pol Pot kembali dikudeta oleh Heng Samrin dan Han Seng pada tahun 1979. Akan tetapi, pemerintahan yang dipimpin oleh Hang Sen dan Heng Samrin tidak diakui kedaulatannya oleh PBB. Lanjut konflik di Peru. Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara, serta Brazil di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi dalam 3 zona utama, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Zona pantai merupakan pusat aktivitas perekonomian, sedangkan zona pegunungan dan hutan merupakan wilayah yang minim pembangunan dan cenderung terisolir dari pusat kota Peru. Pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satu pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Peru, Sendero Luminoso, yang merupakan kelompok berhaluan komunis Maoisme yang dipimpin oleh Abimel Guzman. Proses perjuangannya, kelompok Sendero Luminoso mulai melakukan aksinya pada Mei 1980 di kota Cusi dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu dan membakar hasil pemilu. Kemudian kelompok ini berkembang dengan strateginya, yaitu kelihayan dalam menarik simpatisan masyarakat lokal, langkah memberikan yang hasil jarahannya dari tuan tanah kepada petani, kemudian menyediakan layanan masyarakat kepada penduduk, dan melakukan intimidasi dan ancaman bagi penentang. Pada tahun 1990, Presiden Fujimori melakukan perubahan radikal untuk mengembalikan stabilitas Peru. Berikut kebijaksanaannya. 1. Mengganti sejumlah petinggi militer yang dianggap kurang loyal. 2. Menghemat anggaran negara secara ketat. 3. Mempersenjatai petani untuk melawan. Dan yang keempat, membekukan oposisi dan membubarkan Kongres dan konstitusi negara. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Tercantum dalam Quran Surat Al-Insyirah. Selamat belajar anak-anakku yang luar biasa. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kemudahan, dan kepahaman. Semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.